Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Berendo. Nah pemirsa, tema kita di Berendo hari ini akan membahas kesehatan mental remaja. Yang mana tujuan kita hari ini sebenarnya sangat sederhana namun mendalam pemirsa. Untuk meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman tentang keterampilan kita dalam mendukung kesehatan mental para remaja. Bersama dengan narasumber yang telah hadir, langsung saja kita sapa. Ada Bang Wendri Surya Pratama dan juga Mbak Stefani Lesmana. Halo Bang Surya. Halo Helda. Bagaimana kabarnya Bang Surya? Baik, luar biasa. Sudah lama sekali tidak berjumpa ya. Bener ya, nggak lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Sudah lama tidak berjumpa dan ngobrol-ngobrol. Bagaimana keadaan saat ini Bang, aktivitas? Alhamdulillah sejauh ini lancar, tapi ya memang sekarang agak kita dikejutkan dengan beberapa event-event ya, kejadian-kejadian yang secara psikologis ini cukup memprihatinkan. Maka dari itu akan kita bahas pada hari ini ya Bang ya. Selanjutnya juga ada Mbak Stefani. Halo Mbak Stefani. Halo. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Lama juga ya tidak berjumpa ya. Betul. Aktivitas, kegiatan seperti apa akhir-akhir ini? Ya alhamdulillah sama lancar gitu ya. Tetap kalau saya masih berkutat di rumah iya, sekaligus juga pelayanan untuk isu-isu psikologi. Nah, karena membahas isu-isu psikologi ini, hari ini kita akan membahas kesehatan mental remaja. Kita beralih ke Bang Surya terlebih dahulu. Sebenarnya mengapa kesehatan mental ini sangat penting untuk kita bahas, Bang? Terlebih lagi untuk saat ini kita akan membahas kesehatan mental pada remaja. Ini ada apa nih? Ada sesuatu apa nih? Iya, sebenarnya ini adalah hal yang luar biasa ya buat kita bahas karena dinamikanya sangat luas. Kayak tadi dinyanyi ya, kayak masa remaja itu masa yang paling indah banget. Betul sekali. Akan sangat banyak hal-hal yang meliputi di dalam tersebut. Ya, kalau kita bicara tentang kesehatan mental tentu akan menyangkut dengan berbagai hal. Ya, sehat mental remaja tentu akan banyak hal yang berkontribusi di sana. Tentunya mencakup tentang bagaimana perkembangan emosional si remaja tersebut, bagaimana perkembangan kognitif, dan bagaimana perkembangan perilaku anak-anak remaja ini agar dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Mestinya bagaimana anak-anak ini bisa belajar dengan baik, bisa mendapatkan informasi dengan baik, bisa bersosialisasi dengan baik, dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka dengan baik agar mereka punya kontribusi ke lingkungan sosial mereka. Nah, untuk lakukan itu tentunya banyak tuh dinamika-dinamikanya. Tentunya ini penting sekali kita bahas dan kita ulik nih biar kita bisa berikan dukungan yang lebih tepat agar remaja-remaja kita punya kondisi kesehatan mental yang lebih baik. Ya. Tapi banyak juga statement yang bilang kalau usia remaja itu adalah usia yang rentan, Bang. Itu apa alasan itu Bang? Rentan terhadap apa aja sih ini? Jadi penasaran kita. Benar. Jadi remaja ini memang di fase transisi dari segi usia perkembangan ya. Jadi kita di fase anak-anak itu kan dididik, diberikan informasi, ditanamkan nilai-nilai gitu kan. Tetapi secara pemahaman konseptual, secara pemahaman kognitif, anak-anak itu masih belum tahu nih baik benar, salah dan buruk dampak dan segala macamnya gitu. Tetapi di fase remaja anak-anak udah mulai nih, aku ingin ini, aku ingin itu, tetapi bekal informasi, bekal kondisi emosi yang baik itu belum dimiliki sama anak-anak ini. Makanya jadi sebaik orang-orang di dewasa di usianya. Makanya anak-anak di fase remaja ini sangat rentan karena mereka masih dalam kondisi anak-anaknya dan belum dewasa secara pemikiran juga. Berarti masih usia tanggung gitu ya Bang ya? Dan ini sangat beresiko ketika mereka tidak punya kemampuan yang baik tadi. Misalnya mereka cenderung
menghadapi konflik-konflik, jadinya konfliknya jadi tidak terselesaikan dengan baik, atau mereka jadi emosi, cara regulasi emosinya jadi tidak pas, atau perilaku-perilaku mereka yang akhirnya cenderung jatuh ke perilaku kenakalan remaja. Dan ini banyak terjadi juga ya. Kalau dari Mbak Stephanie, seperti apa sih Mbak, mengapa kita sangat penting untuk membahas isu kesehatan mental terlebih lagi pada remaja untuk saat ini? Ya, sedikit menambahkan yang tadi Bang Surya sudah sampaikan gitu ya. Secara perkembangan, baik fisik, psikologis, emosional itu betul gitu. Ketika remaja transisi nih, jadi ada perubahan. Nah, tapi di sisi lain remaja juga punya tugas-tugas perkembangan yang itu juga jadi apa ya, bisa dibilang bisa jadi stresor juga buat mereka gitu. Bagaimana mereka di masa remaja ini perlu menentukan jati diri mereka itu sebenarnya aku ini siapa ya gitu kan. Aku ini kedepannya mau jadi apa ya, cita-citaku apa ya, dan sebagainya gitu. Jadi tadi kalau Helda bilang rentan, masa remaja ini sebagai masa yang rentan, ya memang betul gitu ya. Karena rasanya seperti beban buat mereka tuh banyak, tapi tadi mereka sendiri belum cukup, bekalnya belum cukup matang juga gitu untuk bisa menanggung beban perkembangan lah, tugas perkembangan yang seberat itu. Konon tekanan-tekanan pada saat usia masih kecil juga itu mempengaruhi, apakah benar Mbak Stephanie? Ya, betul, pasti itu mempengaruhi gitu. Mungkin nanti juga bisa lebih dibahas gitu ya kita. Kalau dari kecil istilahnya fondasinya ketika dia perkembangan dia sebagai seorang anak itu sudah cukup matang, sudah cukup memadai, ketika masuk masa remaja bukan berarti tidak jadi stres, tidak jadi ada masalah, enggak. Tapi tadi udah punya cukup bekal gitu untuk mereka lebih mampu melewati masa-masa ini dengan baik gitu, daripada ketika lagi mereka anak-anak nggak dibekali dengan baik gitu ya, banyak tekanan bahkan gitu, itu tentunya akan lebih sulit dan tadi mungkin efeknya bisa ke kenakalan remaja atau ya nggak kenal nih diri aku tuh siapa gitu, sehingga ketika mereka dewasa ya itu juga jadi lebih parah juga ya gitu arahnya. Sebelum kita menilik lebih dalam Bang Surya, sebenarnya pembekalan yang dimaksud dengan Mbak Stephanie seperti apa sih, fondasi yang seharusnya diberikan oleh lingkungan, orang tua terhadap anak-anak? Sebenarnya kita bisa bergerak dari ini. Kita itu manusia punya tugas ya, tugas perkembangan. Jadi punya tanggung jawab yang harus kita penuhin gitu. Saya kayak remaja tadi. Remaja tugasnya apa sih? Dia udah mulai bisa mandiri dengan diri dia, harus membangun sosialnya dengan lebih baik gitu. Nah, kalau dia tidak bisa memenuhi ini, sederhana gini, anak-anak yang udah SMP SMA itu kan nggak dibantuin lagi tuh sama mama papanya, yaudah kamu ini sendiri dah, kan ada masalah kamu selesaikan sendiri, kamu ini, sementara bekalnya nggak bagus. Nah, bekal apa? Tadi nilai-nilai, aturan-aturan yang diajarkan, kemudian perkembangan karakter tadi, misalnya bagaimana cara dia menyelesaikan konflik-konflik yang dia punya, bagaimana dia mengutarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia tidak suka, even bagaimana dia mencari sebuah pertolongan ketika dia kesulitan. Nah, sebenarnya bekal-bekal ini yang harus dipenuhi dari anak-anak usia lebih dini gitu. Jadi anak-anak ini jadi lebih terampil untuk diri dia gitu. Nah, ketika ini bisa terampil, anak-anak di fase yang berikutnya, di usia yang lebih tinggi, usia remaja, dia akan lebih bisa menyelesaikan tugas-tugas atau tanggung jawabnya secara lebih baik ya. Intinya kita harus memperkuat fondasi terlebih dahulu ya Bang ya. Baik, kita akan tahan Mbak Stephanie dan juga Bang Surya, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Berendo.